Ada pembalap yang diciptakan untuk menang, ada juga yang dilahirkan untuk dikenang. Dan ada satu, yang datang bukan buat keduanya, tapi buat ngebentuk arti dari jadi pembalap itu sendiri. Valentino Rossi. Dia bukan cuma pemenang, dia bukan sekadar legenda. Dia ngebentuk poros. Yang bikin MotoGP nggak cuma olahraga, tapi perasaan. Dulu dia cuma bocah kecil di Tavulia, naik motor 50 cc yang udah lecet sebelum finish. Anak Graziano, mantan rider, tapi dia nggak mau jadi anak siapa. Dia pengen jadi siapa itu sendiri. 125 cc, dia sapu. 250 cc, dia makan siang. 500 cc, dia datang, lihat, dan ngacak-ngacak arena dewasa. Umurnya baru 21, tapi semua pembalap tua mulai gugup ngelihat selebrasi boneka ayam waktu dia menang. Pas semua orang mikir dia bakal jadi Raja Honda selamanya, Rossi diam-diam ngerasa ada yang janggal. Tiap kali dia menang, pabrikan tepuk tangan, tapi bukan buat dia, tapi buat motornya, buat mesin RC211V yang katanya terlalu sempurna buat dikalahkan. Itu bukan tepuk tangan buat pembalap, itu tepuk tangan buat teknologi. Dan Rossi nggak lahir buat jadi penumpang, dia lahir buat ngendaliin. Dia butuh bukti bahwa kemenangan itu dari tangan dan otaknya sendiri, bukan dari angka-angka di sasis karbon. Jadi dia tinggalin Honda, cabut dari zona nyaman, pindah ke Yamaha, yang waktu itu lebih cocok jadi motor wisata daripada motor juara dunia. Tapi balapan pertama bareng Yamaha, dia menang. Nggak masuk akal, nggak logis. Tapi itu Rossi. Dia bukan cuma bawa motor ke podium, dia bawa kepercayaan bahwa rider bisa lebih besar dari pabrikan. Tapi hidup bukan dongeng satu arah. Rossi tahu naik itu harus siap jatuh. Biaggi datang, dan Asen jadi saksi salipannya yang bikin cakar di hati. Setelah Biaggi Gibernau, yang akhirnya jadi korban sumpah Rossi, dia nggak akan menang lagi setelah itu. Dan ternyata benar. Setelah itu Lorenzo datang, satu garasi dua ego, dan perang dingin mulai menguap dari knalpot Yamaha. Lalu Marquez, anak muda penuh talenta. Tapi Rossi udah bukan singa muda, dia raja tua yang masih mau nyengat. Spa Clash itu bukan sekadar drama, itu titik pecah ketika pengalaman ngelawan masa depan. Dan waktu mulai kejar, motor makin modern, dan data makin mutlak. Rossi masih pakai feeling, sementara grid dipenuhi pembalap yang lebih muda, lebih cepat, dan gak pernah nonton 500cc era Duhan. Tapi Rossi tetap turun, tetap ngelawan. Karena bagi dia, gak ada yang lebih berbahaya dari pembalap yang udah gak takut kalah. Dia pensiun tanpa juara dunia ke-10, tanpa selebrasi penuh juara. Tapi siapa peduli? Rossi ninggalin lebih dari angka. Dia ninggalin warisan. VR46 bukan cuma tim. Itu akademi pembentuk generasi baru. Bendera kuning 46 bukan sekadar nomor. Itu simbol bahwa dalam kecepatan harus ada cinta. Kalau hari ini MotoGP punya penonton fanatik, helm warna-warni, dan selebrasi liar di gravel, itu karena Rossi yang mulai. Dia bukan cuma pembalap. Dia arsitek emosi, penulis bab terbaik dalam buku MotoGP. Dan saat semua udah selesai, dan suara mesin berhenti, nama Rossi tetap ada di tiap tikungan. Bukan karena dia selalu menang, tapi karena dia bikin kita semua jatuh cinta sama kecepatan.